Saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan, dan sebagainya. Ya, bisa saya pertanggungjawabkan. Yang namanya pembulian, yang namanya apa ya, ancaman, ada nyata, ada di handphone saya, ada kok. KPK selesai menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Sama KPK nggak Pak? Saya cuma dapat itu dapat satu flash disk sama satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi, itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa Pak? Nggak ada. Yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada dua, itu menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Nggak cuma satu. Tadi sempat dilihat dulu nggak Pak isi flash disk? Oh tentu dong, kan semua yang dibuka di mereka geledah, mereka sita, disaksikan semua. Penggeledahan ini bagi kami itu keanehan. Pertama, ketika menetapkan tersangka Mas Hasto, Ketua KPK menyampaikan sudah banyak bukti-bukti yang didapat. Terus penggeledahan ini untuk apa? Kemudian disampaikan juga tadi, saya juga mengontak kuasa hukumnya Mas Hasto yang di sana. Juga KPK tidak menemukan suatu hal yang berarti. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari informasi politik tanah air. Seperti kita ketahui dan ikuti di berbagai media sosial maupun juga di layar kaca, bahwa Sekjen Partai PD Perjuangan telah ditetapkan sebagai tersangka dan pihak KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Hasto Kristianto. Ketika penggeledahan tersebut, ada dua barang yang disita oleh pihak KPK, yaitu berupa flash disk dan juga sebuah buku catatan harian. Banyak pihak menduga bahwa di dalam flash disk maupun buku harian dari Hasto tersebut terdapat ada beberapa hal yang kemungkinan besar memberikan petunjuk terhadap kasus yang saat ini menimpa Hasto Kristianto. Namun, upaya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak KPK terhadap Hasto Kristianto justru disampaikan atau diduga kuat oleh pihak PD Perjuangan sebagai bentuk pengalihan isu. Kita kurang tahu dan kurang paham apa maksud dibalik pernyataan pihak PD Perjuangan yang mengatakan bahwa itu bagian dari pengalihan isu. Dan di dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana seorang kader Partai PD Perjuangan yang menceritakan bahwa ketika ia memberikan kritikan terhadap Sekjen Partai PDI Perjuangan, justru kini ia mendapatkan ancaman. Dan ancaman itu justru dia simpan dalam bentuk percakapan ataupun juga dalam bentuk chat yang ada di dalam HP-nya. Seperti apa persoalan yang dihadapi Hasto saat ini, dan apa isi dari flash disk maupun juga buku catatan harian milik Hasto tersebut? Mari kita ikuti videonya satu persatu. Saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan, dan sebagainya. Ya, bisa saya pertanggungjawabkan. Yang namanya pembulian, yang namanya ancaman, ada nyata, ada di handphone saya, ada kok. Wah, berat ini ya. Ternyata ancaman itu ada disimpan ya. Ancamannya dalam bentuk chat ya, kemungkinan besar ya, itu telah disimpan oleh kader ini, dari salah satu kader dari Partai PD Perjuangan. Kira-kira apa isi ancaman tersebut? Tentu suatu ketika pasti akan dibuka ini. Tapi yang sifatnya fisik memang lu tembak, memang belum. Rumah saya dilempar apa, memang belum. Tapi kalimat bulian di WA terhadap saya, keluarga saya, istri saya sudah. Ada semua, saya screenshot dari mana, dari daerah banyak, dari orang yang notabene ada di Jakarta juga banyak. Tapi saya bangga terhadap Tribun, terhadap yang lain. Kalau kita runut komentar para netizen, menurut saya 90% malah mendorong saya. Ya Pak Sudarsono bagus, ini lanjutkan kalau kader partai seperti ini semua, wah hebat. Menurut saya itu 90%. Tetapi yang namanya pembenaran kemarin di saat klarifikasi itu pun, kalau di situ ada 100 komentar, ada
ada 1 atau 2 saja yang menurut mereka itu dianggap benar, di screenshot, Mbak. Screenshot tunjukkan, nih kader partai yang melanggar ini harus dipecat. Saya klarifikasi, ayo coba kalau itu 1 berbanding berapa. Menurut saya kok 90% justru dukung saya, tapi penjelasan saya tidak diterima. Potong, main potong. Kalau nanti saya masih rengkel, gebrak meja. Nah, inilah situasi yang terjadi di dalam tubuh Partai PD Perjuangan, yang selama ini kita berpikir bahwa Partai PD Perjuangan merupakan partainya wong cilik yang benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat dan juga tentunya ya memperlakukan hal-hal baik terhadap para kadernya. Tetapi justru salah satu kader ini menceritakan hal yang berbeda, ya, bahwa ketika ia memberikan kritikan pedas, justru ancamannya ia dapatkan, dan tidak hanya dirinya tetapi juga bulian terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan hal ini tidak membuat kader ini berkecil hati atau justru takut dengan situasi ini, tetapi malah memberikan spirit yang luar biasa baginya, karena baginya bahwa dukungan ini adalah 90% dari masyarakat atau dari rakyat itu sendiri, sehingga ia merasa tidak sendirian, tetapi justru didukung oleh 90%. Menurutnya 90% dari para pendukung itu, banyak orang yang mengechatnya bahwa ya mereka memberikan dorongan atau support untuk dirinya, ketimbang beberapa orang yang mungkin memberikan ancaman, ya itu tentunya juga dari kalangan tertentu yang tidak sependapat dengan kader ini. Nah, gebrakan meja dan sebagainya itu rekaman pasti ada. Kalau mereka tidak di suatu saat, kalau investigasi begitu ya, rekaman ada di mereka. Mau mereka itu potong atau apa ya, saya itu hak dia, karena saya sendiri tidak merekam. Itu, Mbak. Bapak, ini kan ancaman intimidasi yang diterima oleh Pak Sudarsono, bahkan terhadap keluarga juga. Ini kan dialami Bapak setelah bagaimana sikap Pak Sudarsono secara vokal untuk tetap mengkritisi apa yang kemudian terjadi dalam kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, begitu ya Pak Sudarsono ya. Apakah dengan berbagai deret ancaman ini masih tetap membuat Pak Sudarsono teguh pada pendirian Bapak untuk terus mengatakan bahwa memang apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto ini adalah hal yang salah begitu, atau bagaimana kemudian sikap Bapak setelah ancaman bahkan tidak hanya terhadap Pak Sudarsono saja tapi juga sudah merembet ke keluarga begitu, Pak? Iya. Dari semua tekanan dan sebagainya, saya Sudarsono malah saya anggap vitamin kok, Mbak. Keren ya, malah dianggap sebagai vitamin, ya tentunya juga sebagai pemberi semangat atau spirit tentunya ya. Untuk lebih menyemangati saya, lepas kalau nanti ada selembar kertas partai itu memecat saya akan kembali bahwa seorang Sudarsono adalah warga negara Republik Indonesia. Mantap ya, tidak takut dipecat sebagai anggota partai, tetapi memiliki kebanggaan bahwa ia sebagai warga negara Indonesia. Artinya bahwa ia telah siap kapanpun dipecat. Tetapi juga jangan sampai menjadi batu sandungan tersendiri oleh dari pihak PDI Perjuangan dengan memecat orang tanpa dasar ya. Ini juga berbahaya sebenarnya. Tetapi pada prinsipnya beliau siap kapanpun dipecat. Keren ini kader yang keren. Artinya apa? Kalau Sudarsono warga negara Republik Indonesia, saya taat hukum, saya sedikit banyak tahu hukum ya. Manakala itu memang ancaman-ancamannya nyata dan memang betul-betul akan mengancam keselamatan saya, keluarga saya, teror dan sebagainya, negara kan juga punya institusi, Pak. Ya. Saya lebih baik taat hukum. Ada apakah kepolisian, apakah pemerintahan atau yang lain ya saya akan mengadu tentunya kan. Kalau perlu menghadap presiden, kalau bisa, ini hanya contoh ekstrimnya kan. Karena apa? Kami hak warga negara kan juga dilindungi untuk kebebasan berpendapat. Dan saya juga merasa internal saya, sebagian di internal elit saya, apakah itu seorang Deddy Sitorus, apakah itu Guntur Romli, ya statement-statement yang saya berani di sini barisannya Mas Hasto, karena di DPP juga banyak unsur yang lain, banyak elit struktur yang lain, karena saya lihat di struktur partai ada 33 kok pengurus DPP yang bersuara ya itu saja. Ini ada apa?
belum tentu kalau keinginan DPP itu memecat saya itu adalah keinginan partai, juga belum tentu. Jangan-jangan ini hanya keinginan dari kepentingan Hasto. Oknum, ya, kelompok. Ini ada yang vokal yang ingin sebenarnya kritik membangun, tapi dianggap mereka adalah ancaman. Ancamannya apa? Wah, ini meracuni yang lain. Nah, ini kan kejadiannya ketahuan bahwa selama ini Partai PD Perjuangan sering berteriak ya, kebebasan berpendapat ya, itu harus diutamakan. Artinya kebebasan berpendapat sebagai warga negara itu penting dan negara tidak boleh mengekang. Tetapi justru yang terjadi di sini, kebebasan berpendapat sebagai seorang kader justru dikekang oleh partainya sendiri. Kalau sudah seperti itu, kembali tadi ke pertanyaan Mbak, saya akan suarakan ini terus. Mantap. Dibunuh pun saya tidak akan takut ancaman itu. Saya sudah Keren. malah semangat. Kalau tidak saya, siapa lagi? Saya harus mengawali. Betul. Dan saya harus bertanggung jawab untuk bagaimana, ayo yang lain, mari bersuara. Itu Pak. Mantap ya, kader Partai PD Perjuangan yang satu ini, Pak Sudarsono, benar-benar memiliki jiwa patriot. Ya, kalau bukan dia, siapa lagi? Karena mungkin selama ini banyak kader yang hanya ya manggut-manggut saja, ikut-ikut saja, tetapi justru seorang Sudarsono menampilkan seorang kader yang memang lain daripada yang lain. Dan dia telah siap ya, konsekuensinya ketika dipecat pun ia akan siap. Dan justru ia akan memiliki kebanggaan sebagai warga negara, ya, mantan anggota partai, tidak jadi masalah baginya. Asalkan kebebasan berpendapatnya tidak boleh dikekang, sekalipun jabatan ataupun juga keanggotaannya menjadi taruhan. KPK selesai menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Penggeledahan di kediaman Hasto di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 7 Januari 2025 itu dilaksanakan tim penyidik juga didampingi oleh belasan anggota kepolisian. Penyidik KPK keluar dari rumah Hasto pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Mereka terlihat membawa koper berwarna biru dari rumah Hasto dan dibawa masuk ke dalam mobil Innova berwarna hitam. Sama KPK nggak Pak? Saya cuma dapat itu dapat satu flash disk, dapat satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi, itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa Pak? Agak yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada dua, itu menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Gak cuma satu. Tadi sempat dilihat dulu nggak Pak isi flash Oh disk? tentu dong, kan semua yang dibuka di mereka geledah, mereka sita, disaksikan semua. Ya menurut mereka ada, ya kita sejauh ini nggak tahu apa isinya. Menurut mereka ada. Menurut mereka. Untuk Pak Hastonya sendiri gimana Pak, dan keluarganya apakah ada? Aneh kan? Bahwa setiap barang yang disita oleh pihak KPK itu mereka ikut menyaksikan. Ketika ditanya, apakah isi flash disk pun ditunjukkan apa isinya? Iya, ditunjukkan juga apa isinya. Ketika ditanya kembali, kalau begitu apa isi flash disk ketika dibuka? Bingung. Jawabannya ya mungkin bagi mereka itu ada unsur atau ada kepentingannya. Artinya apa? Bahwa ya yang menjawab ini pun masih ragu. Bisa juga menjadi bimbang, ini isinya ternyata sesuatu yang mungkin ya menjadi hal penting bagi pihak KPK untuk menindaklanjuti, sehingga ya kuasa hukum dari Hasto ini ya sepertinya tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang benar terjadi, apa isi di balik atau di dalam flash tersebut. Karena sebelum-sebelumnya dia bersemangat sekali bahwa setiap barang yang diperiksa itu atau disita itu mereka menyaksikan bersama, tetapi isinya dia tidak bisa mengungkapkan apa isinya. Hanya ungkapkan bahwa yang menurut mereka itu penting yang mereka bawa. Berarti ia sendiri tahu isi daripada flash disk itu, tetapi tidak diungkapkan kepada publik ya. Untuk keberadaan Pak Hasto, Pak? Ya kalau Hasto masih di Jakarta.
masih melaksanakan tugas sebagai sekjen partai. Oke. Untuk surat pemanggilan keduanya sudah diterima belum tim kuasa hukum atau siapa? Sudah kita terima nanti tanggal 13. Tanggal 13. Pas selain barang bukti tadi kan mobil sempat digeledah juga, ada yang dibawa nggak? Nah, nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya mereka justru di dalam juga justru banyak kan ngobrol-ngobrolnya, saya lihatin banyak kan bercanda-bercanda, nggak ada apa-apa. Artinya tidak ada suatu hal-hal yang signifikan terkait mengenai itu. Terus juga kan perkara ini teman-teman media udah tahu nih, perkara yang sudah 5 tahun berjalan tuh. Kurang tahu, nanti tanya penyidikannya. Menurutnya bahwa tidak ada apa-apanya yang didapat saat penggeledahan. Tetapi pertanyaannya kenapa flash disk dan juga buku catatan dibawa? Kalau memang flash disknya kosong atau tidak, atau isinya tidak sesuai atau yang diharapkan oleh pihak KPK, atau mungkin buku catatan hariannya juga tidak penting bagi pihak KPK, tentu semua barang tidak akan dibawa. Tetapi ketika ada yang dibawa berarti itu penting. Sehingga kalau statement dari kuasa hukum Hasto ini bahwa tidak ada apa-apanya, itu kemungkinan besar itu ya keliru. Harusnya ya juga harus jujur mengungkapkan bahwa ada apa saja yang dibawa oleh pihak KPK. Kalau memang tidak ada apa-apanya, kenapa ada barang yang dibawa seperti itu ya? Terungkap isi flash disk dan catatan milik Hasto Kristianto. Ada update lagi nih soal penggeledahan di rumah Hasto di Bekasi. Penyidik nemuin flash disk di kamar anak Hasto, tapi katanya anaknya nggak tahu itu punya siapa. Wah. Ada juga buku catatan milik ajudannya, Kusnadi, yang isinya rencana bisnis bawang merah bareng adiknya. Tapi gimana caranya ini semua nyambung ke kasus korupsi yang dituduhkan? Pengacaranya bilang ini sih semua cuma kebetulan, tapi KPK tetap anggap barang-barang ini bisa jadi bukti. Jadi barang bukti beneran atau cuma barang random aja? Seru juga buat diikutin. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, menarik ya. Ternyata ada flash disk di kamar anaknya, tetapi ketika ditanya anaknya mengungkapkan bahwa dia tidak tahu dan bukan miliknya, tetapi ada di kamar tersebut. Dan juga buku catatan harian milik ajudannya Hasto itu pun ikut dibawa, walaupun isinya mungkin hanya rencana untuk bisnis bawang merah tadi ya, seperti digambarkan. Kenapa bisnis bawang merah tetapi itu menjadi penting bagi pihak KPK untuk membawanya? Ya, siapa tahu KPK mungkin menelusuri dan ya menemukan ada indikasi bahwa itu bisa jadi bagian dari sandi operasi ya, bawang merah dan seterusnya. Bisa saja. Kalau memang itu tidak penting, ya ngapain juga pihak KPK harus capek-capek geledah dan harus bawa itu ya. Penggeledahan ini bagi kami itu keanehan. Pertama, ketika menetapkan tersangka Mas Hasto, Ketua KPK menyampaikan sudah banyak bukti-bukti yang didapat. Terus penggeledahan ini untuk apa? Kemudian disampaikan juga tadi, saya juga mengontak kuasa hukumnya Mas Hasto yang di sana. Juga KPK tidak menemukan suatu hal yang berarti. Bahwa ini yang keanehan yang kedua. Jadi bagi kami ini adalah upaya hanya untuk pengalihan isu. Pengalihan isu. Pengisu karena pada hari ini juga ada aktivis anti korupsi LSM yang datang ke KPK. Ada Bung Rai, ada Mas Ubaidillah Badrun ya. Kan terkait dengan laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu finalis terkorup di dunia 2024. Saya kira ini yang patut diduga untuk mengalihkan isu tersebut. Karena kita melihat masalah KPK sekarang itu sangat mengecewakan. Baik sahabat sekalian, Guntur Romli selaku juru bicara dari pihak PD Perjuangan mengungkapkan bahwa sesungguhnya penggeledahan di rumah Hasto itu bagian dari pengalihan isu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah pernyataan atau statement dari Guntur Romli tadi bahwa dia merasa ada keanehan itu dikarenakan satu, bahwa pihak KPK telah menyatakan bahwa sudah banyak bukti yang disiapkan. Tetapi mengapa penggeledahan itu harus terjadi? Nah, di dalam proses ini tentu ya banyak bukti yang ada, tetapi kalau memang perlu ditambah bukti atau perlu ditambah lagi bukti-bukti baru atau petunjuk-petunjuk baru tidak jadi masalah, dan itu adalah kewenangan dari pihak KPK. Jika mereka merasa sekalipun buktinya sudah banyak tetapi ya bagi mereka belum cukup, ya pasti mereka akan masih menggeledah ataupun tindakan-tindakan lainnya untuk bisa mengungkap kasus tersebut, dan itu hal wajar sebenarnya, bukan sesuatu yang aneh. Lalu yang kedua, menurutnya bahwa penggeledahan ini juga bagian dari pengalihan isu itu dikarenakan adanya pihak OCCRP yang telah merilis bahwa Presiden Jokowi merupakan finalis pemimpin terkorup di dunia.
Tetapi sesungguhnya juga pihak OCCRP juga akhirnya membatalkan kembali posisi tersebut, dan mereka menganggap bahwa karena ada pihak dari Ray Rangkuti dan juga beberapa orang lainnya telah mendatangi pihak KPK untuk melaporkan hal tersebut, melaporkan mantan Presiden Jokowi kepada pihak KPK. Jadi bagi mereka ini adalah bagian dari pengalihan isu, sehingga publik tidak lagi melirik pemberitaan terkait dengan mantan Presiden Jokowi yang dilaporkan oleh pihak Ray Rangkuti CS, tetapi justru lebih memperhatikan proses penggeledahan di rumah Sekjen Partai PD Perjuangan. Dan oleh karena itu, pihak PD Perjuangan menganggap atau mengklaim bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak KPK untuk menggeledah rumah Hasto Kristianto di Bekasi adalah bagian dari pengalihan isu. Johannes Tobing terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Roni. Baik teman-teman media, pada waktu terjadi penggeledahan hari Selasa kemarin jam 2 siang tepatnya, saya baru nyampe jam 3 sore. Begitu saya nyampe di sana, saya lihat memang sudah cukup ramai, ada 8 mobil. Saya masuk ke dalam, saya temukan ada 16 penyidik dari KPK, 15 diantaranya itu laki-laki, 1 perempuan, dan tanpa memang menunggu kami sebagai kuasa hukum, tetapi mereka sudah langsung melakukan penggeledahan. Maka saya ketemu langsung dengan Kasatgas, pimpinan langsung dari KPK yang bernama AKBP Rosa. Jujur memang cukup terjadi perdebatan yang luar biasa, karena harapan kami sesungguhnya kami harus menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dan penyitaan itu. Jadi harus berdebat dulu mengenai legal standing dan sebagainya, tapi pada akhirnya karena kami tetap bersikukuh untuk harus tetap menyaksikan, maka akhirnya mereka juga memperbolehkan. Nah, dari pemeriksaan yang ada hampir lebih dari 4 jam itu, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah private, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan, kan gitu ya. Nah, kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga terakhir juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukan itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk dan 1 buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya ternyata tidak mengetahui. Milik Kita tanya anak ke Pak Hasto, Hasto ya? juga, Pak Hasto Berarti juga milik siapa yang ada di dalam kamar itu? Nah, apakah ada ukuran yang buku sengaja ini, buku catatan simpan, ini, ataukah catatan Kusnadi ini cukup ya, kecil, entahlah ya. yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata, buku itu hanya pada waktu dibuatkan berita acara pemeriksaan, saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan kan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya Kus Udin, nama PT-nya itu. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikutin perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang,
sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 koper tuh. Satu koper biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu harus mau kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuman hanya flashdisk dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata mereka juga tidak menemukan apa-apa. Jadi boleh dibilang hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau ngapa-ngapain ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbang kan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius. Saya lihatin mereka juga bekerja santai ya, kalau memang waktunya lagi sholat yang ngobrolnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensius atau apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di 2 tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa, artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang sedang mereka keluarkan hari ini. Demikian dari saya, Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Alf. Baik sahabat sekalian, cukup menarik ya, bahwa penggeledahan itu hanya ditemukan 2 alat bukti menurut ya KPK yang disita, yaitu sebuah buku catatan harian dan juga sebuah flash. Tetapi seperti digambarkan oleh pihak hukum dari Hasto tadi, mengungkapkan bahwa dari pihak KPK telah menyiapkan 4 koper, lalu barangnya cuma flash dan juga buku catatan harian. Ya, sepertinya menurut pihak hukum dari Hasto ini mengungkapkan bahwa sepertinya ya itu mereka hanya menjalankan tugasnya, tetapi tidak sungguh-sungguh karena memang tidak ditemukan apa-apa, sehingga patut diduga oleh pihak PD Perjuangan bahwa penggeledahan di rumah Hasto itu ternyata hanya ya pengalian isu, bukan sebagai sesuatu yang wajib hukumnya untuk dijalankan. Jadi ya menurut pihak PD Perjuangan ini ada unsur lain sampai terjadinya penggeledahan tersebut ya. Baik, sebagai video terakhir kita dengarkan apa pernyataan dari Bung Ade Armando terkait dengan penggeledahan ini. Mari kita dengarkan. KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi. Ponsel dan buku catatan Hasto bahkan disita KPK. Karena itu muncul dugaan bahwa Hasto adalah pihak yang mendanai penyuapan KPU dan melindungi pelarian Harun. Kalau sekarang Mega marah-marah pada KPK, dugaan itu justru semakin menguat. Dalam pidato itu, Mega secara khusus menyebut AKBP Rosa Purbo Bakti yang adalah penyidik KPK dalam kasus suap Harun. Mega meminta Rosa datang menghadap dia. Rosa yang berpangkat AKBP dianggap Mega setara dengan letkol. Panggil dia aja, pangkatnya apa? Baru letkol saja, belum jenderal katanya.
Cara Mega menyatakan akan memanggil Rosa yang baru berpangkat AKBP itu saja sudah terasa tidak pantas. Bagaimana mungkin seorang ketua partai merasa berhak memanggil penyidik KPK? Mega bisa saja tidak nyaman dengan cara Rosa menyita ponsel dan buku catatan Hasto, tapi perendahan Rosa semacam itu justru bisa menimbulkan antipati publik terhadap PDIP. Rosa sendiri sudah dilaporkan PDIP ke Dewas KPK, ke Barreskrim Polri, sampai ke Komnas HAM. Dan KPK sudah menjelaskan bahwa penyitaan tersebut berlangsung dalam prosedur hukum yang benar, dan KPK memang punya otoritas untuk melakukan tindakan itu. Rosa sendiri adalah penyidik KPK yang bertugas di lembaga itu sejak 8 tahun yang lalu dan mengemban jabatan penyidik tindak pidana korupsi ahli madya KPK. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2006 ini saat ini memang ditunjuk menangani kasus Harun. Dia adalah salah satu anggota tim yang melakukan OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sebelumnya berbagai kasus korupsi kelas kakap pernah ia tangani. Ia misalnya terlibat mengusut kasus IKTP yang menjerat berbagai pejabat negara. Dia juga adalah Kepala Satgas KPK terkait dengan kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Jadi dia punya reputasi yang cukup terjaga. Kalau sekarang Mega melecehkan dia, yang akan timbul justru antipati. Dalam pidatonya, Mega menggambarkan KPK sedang mentarget kader-kader PDIP. Tapi dia bilang dia tak akan takut dan akan mengarahkan seluruh ahli hukum. Ia juga minta Hasto untuk tidak takut datang untuk diperiksa KPK. Dia membandingkannya dengan pengalaman di era Orde Baru ketika ia berulang kali harus dipanggil kejaksaan dan kepolisian. Masa kalah sama aku aja datang sampai 3 kali loh, ujar Mega. Dia mengaku tidak takut dan malah ingin ketawa melihat wajah petugas yang seram-seram. Mega bercerita ia juga sudah menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan penggeledahan di rumah Hasto Kristianto, dan ada 2 barang yang dibawa oleh pihak KPK, yakni flash disk dan juga buku catatan harian. Dan ternyata isi dari flash disk dan juga buku catatan harian sudah diungkap dalam video-video tadi. Dan selanjutnya kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.